Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, saya percaya kondisinya dengan saat ini pasti dalam kondisi yang baik. Dan saya mengucap syukur buat pagi hari ini. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati, kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik, amat baik, teramat baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi untuk setiap kami Tuhan. Karenanya pagi hari ini kami menyatukan hati kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau membangun mezbah yang besar untuk Engkau bersemayam di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa korban syukur kami, membawa pujian kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik bagi kami. Tak pernah meninggalkan kami Tuhan.
menuntun langkah setiap kami. Kau menunjukkan jalan-jalan-Mu, jalan yang benar yang akan kami tempuh. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Engkau baik, sangat baik. Dan kami percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Yesus, ku naikkan syukurku, ku bawa penyembahanku kepadamu. Oh Yesus Tuhan, penolong kami, sumber kekuatan kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu tiada yang mustahil Tuhan, bagimu tiada yang tak mungkin. Kami percaya janjimu, kami percaya Tuhan, sebab Kau berkuasa atas segalanya. Oh Yesus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi ini kami ingin belajar firman Tuhan untuk melandasi hari kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan memperlengkapi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik pagi hari ini ya. Kalaupun ada yang sedang sakit, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata di sana. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara, apa maksud dari firman ini? Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia berbicara tentang penderitaan yang dia alami, tentang bagaimana dia harus memikul salib karena mengikut Tuhan. Dia mencoba memberikan pengertian kepada jemaat di Korintus agar mereka itu hidup dengan iman yang benar kepada Tuhan. Di sana dia berkata bahwa duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan, saudara ya, dan yang tidak akan disesalkan. Seringkali Tuhan harus mengizinkan kita melewati banyak hal. Seringkali Tuhan mengizinkan kita melewati hal-hal yang pahit di hidup ini. Tetapi kalau duka cita itu datang karena kehendak Tuhan, maka itu akan menghasilkan pertobatan. Saya mengalami banyak hal di masa lalu saya dan ya rasanya kalau dipikir secara manusia pada saat itu saya alami itu sangat-sangat menyedihkan. Tetapi
saya percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi sesuai kehendak Allah itu mendatangkan pertobatan dan yang tidak akan saya sesali. Itu yang paling utama, saudara. Jangan sampai di dalam hidup ini kita mengalami banyak masalah persoalan. Dan persoalan-persoalan yang terjadi itu karena kebodohan kita, karena dosa, karena dunia ini. Di sini dikatakan duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau kita menderita kemalangan, tekanan, persoalan, malapetaka itu karena kebodohan kita atau karena kita mengikuti dunia ini, maka itu adalah duka cita yang dari dunia, ya, dan itu pasti akan disesali. Tetapi kalau kita mengalami ya sesuatu yang itu karena kehendak Allah, maka kita pasti akan mengucap syukur dan tidak akan menyesalinya karena itu akan membawa pada keselamatan. Karena itu banyak orang-orang ya kesaksian mereka dipanggil Tuhan melewati air mata dulu, melewati persoalan, melewati tantangan, lalu akhirnya mereka bisa bertobat. Mari kita terus berdoa, saudara, agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani setiap hari kita, menjalani setiap masalah kita dengan hati yang hanya tertuju kepada Kristus. Ya, karena ayat ini berkata, sebab duka cita yang dari dunia ini, ya, sebab duka cita menurut kehendak Allah, yaitu mendatangkan sesuatu yang baik bagi hidup kita. Ya, duka cita menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Karena itu jangan terlalu mengikuti dunia, jangan hidup di bawah pengaruh dunia. Ayat 11 berkata, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, ya, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Saudara yang terkasih, ya, di dalam kita mengalami tekanan yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin ada duka cita, ya. Di dalamnya itu ada kejengkelan, ya, ada rasanya saudara di sana mengerjakan dalam diri kita itu, ya, banyak hal. Ya, ketika kita mengalami proses dari Tuhan, seringkali kita jengkel, tapi dalam semua perkara itu kita terbukti lulus dan tidak bersalah. Ada seorang ibu yang WA ke saya, Bu, saya tuh benci banget sama mertua saya. Ya, itu mertua saya tuh cerewetnya luar biasa. Ya, rasanya aduh saya gak betah tuh kalau dia datang ke rumah. Nginep cuma berapa hari itu aja, aduh saya sudah gak betah, Bu. Saya berkata sama ibu itu, Bu, jadikan kesempatan ketika mertua itu ada di rumah, ya, jadikan itu kesempatan sebagai kita ini diproses Tuhan. Tuhan sedang melatih ibu untuk sabar, Tuhan melatih ibu untuk menjadi pribadi yang lebih perhatian. Ya, coba ibu berikan perhatian kepada mertua. Mungkin dia juga adalah orang yang membutuhkan perhatian. Biasanya orang itu kalau dia terluka, ada luka batin, dia cenderung untuk melukai orang lain. Dan kejahatan tidak akan pernah kalah dengan kejahatan, hanya kebaikanlah yang bisa mengalahkannya. Coba ibu jadikan kesempatan itu untuk ibu melayani dia, ibu berbuat baik. Saya yakin dan percaya, Bu, kalau orang itu ya diperlakukan baik, dia gak mungkin akan terus balasnya jahat. Satu saat kejahatan itu akan kalah dengan kebaikan. Dia bilang gitu ya Bu Debbie. Iya, dan kalau ibu hidup rukun dengan mertua juga kan hubungan dengan suami juga jadi baik. Ya, musuh kita itu bukan mertua, musuh kita bukan orang tua, musuh kita bukan sesama kita, musuh kita itu iblis. Makanya jangan mau kalah, lalu akhirnya dia mempraktekkan, saudara. Ya, ketika mertuanya datang, dia mencoba memberikan perhatian yang selama ini, ya udah mertuanya cerewet, dia juga tambah jengkel, kadang juga dia cerewet, kadang saling menyakiti, akhirnya
ya hubungannya semakin jauh. Tetapi ketika dia belajar untuk melakukan kasih, ya akhirnya dia WA ke saya, dia bilang, Bu Debbie, iya Bu, benar Bu. Saya berterima kasih Bu, ya ketika saya memperhatikan dia, ya dia tuh seneng Bu, sekarang dia gak jahat lagi. Saudara, ketika kita diuji, firman Tuhan ini berkata ayat 11, sebab perhatikan betapa duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu apa? Kesungguhan yang besar, pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman, ada di dalam semuanya itu. Ada kejengkelan ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami proses, ya pengen membela diri di dalamnya. Ya, tetapi juga kita ada kerinduan untuk berubah, jadi campur aduk. Tetapi ya bahwa kamu tidak terbukti tidak bersalah dalam perkara itu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi ketika kita mau taat pada firman, kita terbukti tidak bersalah, kita lulus dalam pembentukan iman, saudara, maka ya kita baru bisa melihat, oh ternyata selama ini saya salah berespon terhadap didikan Tuhan. Ya bayangkan saudara, kalau tidak melakukan firman, ketemu dengan mertua yang musuhan terus, itu bisa seumur hidup. Akhirnya ya menantu bisa kepahitan, mertua tambah kepahitan, itu sampai ke anak cucu akan kepahitan. Tapi coba kita belajar untuk ya mempraktikkan firman Tuhan. Anggaplah itu sebagai satu kesempatan Tuhan membentuk kita. Duka cita yang dari Tuhan itu mendatangkan pertobatan dan keselamatan. Dan tidak akan pernah kita sesali. Ya sehingga kita berkata, akhirnya dia berkata, terima kasih Bu, saya sekarang bersyukur banget. Ya mertua saya itu dipakai Tuhan untuk memproses hidup saya. Tidak ada penyesalan di dalamnya. Yang ada adalah sukacita karena kita semakin dibentuk dan kita diselamatkan Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita, saudara. Karena itu kita mau terus berkata, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami mau belajar untuk bersepakat dengan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagian kami hanyalah bersepakat dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat berespon sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, bukan dengan rencana kami. Ajar kami untuk terus berespon dengan benar, bersepakat dengan firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh melihat mujizat terjadi di hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan, oh Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau bersepakat dengan Engkau dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami bersepakat dengan Tuhan, kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan. Sebab duka cita karena kehendak Allah itu mendatangkan pertobatan dan keselamatan, dan tidak akan pernah kami sesali. Ajar kami mengerti bahwa setiap proses yang mungkin mendatangkan duka cita bagi kami, tapi jika itu kehendak Tuhan membawa kami dalam pertobatan sehingga kami diselamatkan. Ajar kami bersyukur Bapa. Kami tidak ingin mengalami duka cita yang dari dunia ini karena kebodohan kami, karena dosa, sehingga menghasilkan kematian dan kebinasaan. Ajar kami taat dan tunduk kepada Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari ini mengikuti Mezbah Syukur. Tuhan jagai, lindungi, bahkan
yang bekerja di dalam rumah, di luar kota. Tuhan menyertai, memberkati apapun yang dilakukan, selalu ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Masalah persoalan yang kami hadapi, kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Tuhan tolong setiap mereka yang sedang ada dalam persoalan yang berat, Tuhan lepaskan. Berkati bangsa dan negara Indonesia, Shalom Indonesia, turunlah hujan pertobatan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet yang ada, penyertaan Tuhan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama dengan iman, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bagikan mesbah doa ini kepada saudara sahabatmu agar mereka juga mengalami lawatan Tuhan. Shalom Immanuel.